wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu yang soleh-soleha? Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama membaca doa agar dimudahkan dalam memahami ilmu yang bermanfaat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Baiklah anak-anak, kita masuk ke dalam pembelajaran tematik kelas 6, tema 3, subtema 2, muatan bahasa Indonesia. Dan adapun tujuan pembelajaran pada video kali ini agar anak-anak dapat mengetahui isi teks penjelasan eksplanasi ilmiah yang didengar atau dibaca, baik secara lisan, tulis, dan visual dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Pada buku kalian terdapat beberapa teks eksplanasi yang bisa kalian lihat dan baca tentang beberapa penemuan-penemuan yang mengubah dunia. Contoh pada layar, ini adalah termasuk teks eksplanasi, di mana teks eksplanasi harus bisa menjelaskan dengan cermat dan tepat. Namun, jika kalian perhatikan dalam teks tersebut, ada beberapa kalimat yang kurang penting atau tidak efektif. Tentu kita mengetahuinya karena sebuah teks eksplanasi harus menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Jika kita cermati pada paragraf pertama, baris keempat, ada kata yang menjadikan kalimat tersebut tidak efektif. Kalimat tidak efektif adalah kalimat yang tidak tepat guna untuk menyusun sebuah teks. Contoh kalimat tidak efektif pada paragraf pertama yaitu sayang karena terhalang. Harusnya diubah menjadi karena terjadinya. Kemudian ada kalimat barulah setelah melanjutkan pendidikan, seharusnya kata barulah dihilangkan. Dapat kita ambil kesimpulan secara isi teks pada paragraf 1 ini dianggap tidak efektif karena teks tersebut lebih menitik beratkan pada hasil penemuan Bart, bukan riwayat pendidikannya. Pemborosan kata dalam kalimat merupakan salah satu ciri kalimat tidak efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan kaidah tata bahasa, baik ejaan maupun tanda bacanya, sehingga mudah dipahami oleh pendengar dan pembacanya. Tujuan sebuah teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif karena kalimat efektif mampu menimbulkan kembali gagasan sehingga kita dapat dengan mudah mengetahui isi teks eksplanasi sesuai apa yang diinginkan atau dimaksudkan oleh penulis. Perlu kalian ingat bahwa suatu kalimat dapat dikatakan sebagai kalimat efektif jika memiliki syarat sebagai berikut. Yang pertama, mudah dipahami oleh pendengar dan pembacanya karena menggunakan kata baku. Kedua, tidak menimbulkan kesalahan dalam menafsirkan maksud penulis. 3. Menyampaikan pemikiran penulis kepada pembacanya dengan tepat. Dan yang keempat, yang paling penting adalah sistematis dan tidak bertele-tele. Penggunaan kalimat efektif diperlukan agar hal yang disampaikan tidak menimbulkan pengaburan makna atau makna ganda dan tidak menggunakan pemborosan kata. Caranya dengan menggunakan kosakata baku. Mengubah kalimat tidak efektif, contoh para siswa-siswa sedang belajar di kelas menjadi kalimat efektif para siswa sedang belajar di kelas dengan menghilangkan satu kata siswa. Sama dengan kalimat tidak efektifnya para murid-murid sedang jalan-jalan membeli oleh-oleh menjadi kalimat efektif para murid sedang jalan-jalan membeli oleh-oleh. Kata murid dicoret salah satunya. Baiklah anak-anak ibu, selanjutnya
Untuk melihat apakah kalian memahami penjelasan ibu pada video kali ini, silahkan mengerjakan tugas LKS halaman 54-55 bagian A dan B. Demikianlah pembelajaran kita dalam video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kita akhiri dengan membaca kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.